Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulina al-Karim Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang terbesar yang telah dianugerahkannya kepada kita, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, yang mana kebahagiaan dunia dan akhirat itu adalah ketika nikmat terbesar ini masih tetap ada pada diri kita dan terus bertambah-tambah. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Ketika iman itu kuat kokoh di dalam diri kita dan terus bertambah-tambah dia, maka kebahagiaan dunia itu pun akan bertambah-tambah. Dan tentu saja ketika akhir kehidupan kita di dalam keimanan, maka pasti meraih kebahagiaan di akhirat. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah rahimahullah, kemudian Imam Ahmad rahimahullah, yang disahihkan oleh Syekh Albani, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ba'sa bil ghina limanittaqa wasihhatu limanittaqa khairun minal ghina wa tibun nafsi minan ni'am. Rasulullah bersabda, tidak mengapa kaya asalkan bertakwa, dan kesehatan itu bagi orang yang bertakwa adalah lebih baik dari kekayaan harta. Hati yang bahagia itu termasuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaya itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia harus bertakwa. Karena dengan ketakwaan yang ada di dalam diri kita, maka kekayaan itu akan mendatangkan kebaikan, memberikan kebaikan yang banyak, dan menambah-nambah tabungan pahala. Di lain sisi, kekayaan itu adalah kekayaan hati. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasanya kesehatan itu bagi orang yang bertakwa itu lebih baik daripada berlimpahnya harta. Karena dengan sehat, ibadah seseorang itu bisa menjadi lebih baik, berdirinya, duduknya, kemudian hal-hal yang memerlukan fisik seperti umroh, haji, dan ibadah-ibadah lainnya, jihad fisabilillah itu menjadi lebih bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya. Nah, berdasarkan hadis ini, kita perlu agar tubuh dan fisik kita ini selalu dijaga kesehatannya, karena kesehatan itu adalah sesuatu yang sangat penting di dalam Islam.
Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau lahir di tahun 1550 Hijriah di Gaza yang sekarang lagi bergejolak. Beliau mengatakan bahwasanya la a'lamu ilman ba'dal halal wal haram ambalu minat tibbi illa anna hadza ahlul kitab qad ghalabuna alaihi. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, saya tidak mengetahui ada ilmu yang lebih baik setelah ilmu halal dan ilmu haram kecuali ilmu tentang pengobatan. Kemudian kata Imam Asy-Syafi'i, sesungguhnya orang-orang ahlul kitab mengalahkan kita dalam hal ilmu pengobatan ini. Itu di zaman beliau. Beliau menyebutkan orang-orang ahlul kitab itu lebih dahulu dari kita dalam ilmu ini. Bahkan Imam Asy-Syafi'i menyebutkan ilmu at-tib itu, ilmu pengobatan itu, ilmu ketobiban itu sepertiga ilmu. Jadi setelah ilmu syar'i, ilmu tauhid, ilmu fikih, kemudian ilmu pengobatan. Nah, kemudian Imam Asy-Syafi'i menyebutkan la taskunu baldan la yakunu fihi alimun yuftika an dinika wala taibun wala tabibun yunabbiuka an amri badanika. Kata Imam Asy-Syafi'i, jangan kamu tinggal di sebuah negeri yang di negeri itu tidak ada ulama yang memberikan fatwa-fatwa kepadamu, sehingga dengan adanya ulama tadi kita tidak tersesat. Kalian tidak tersesat dari jalan Allah. Dan juga jangan tinggal di satu tempat yang tidak ada tabibnya, karena tabib itu akan memberitahu urusan kesehatanmu. Jadi idealnya kita tinggal di satu tempat, di situ ada ulama yang kita mengambil fatwa, mendengarkan arahan-arahan ke akhirat. Nah, di situ juga ada tabib, yang mana tabib itu ketika kita sakit, ada masalah-masalah kesehatan, kita diberitahu oleh tabib itu, diarahkan supaya kita tetap sehat. Maka ilmu ketobiban ini adalah ilmu yang utama setelah ilmu syar'i, yang mana kita, anak-anak kita perlu kita sekolahkan ke kedokteran, menguasai ilmu pengobatan. Itu adalah bagian hal yang sangat penting. Nah, kemudian Imam Asy-Syafi'i juga menyebutkan, banyak sekali beliau memberikan sebuah kata-kata bijak tentang ilmu at-tib ini. Innamal ilmu ilmani, ilmuddin wa ilmud dunya. Imam Asy-Syafi'i menyebutkan ilmu itu ada dua. Ilmu tentang ad-din, dinul Islam, agama Islam, dan ilmu tentang dunia. Fal ilmud din allazi lid-dini huwal al-fiqhu. Ilmu din itu adalah fikih. Fikih ini ada dua, fikih akbar tentang akidah, tauhid, kemudian fikih asghar tentang fikih harian kita, melaksanakan sholat, puasa, zakat, haji, ada fikihnya, panduannya. Nah, kemudian wal ilmul ladzi lid dunya huwa at-tibbu. Ilmu tentang dunia adalah ilmu tentang at-tib, ilmu tentang pengobatan. Nah, kita kenal di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam ada seorang tabib yang terkenal, namanya Al-Haris bin Kaldah. Ketika seorang sahabat sakit, kemudian Rasulullah memeriksanya, kemudian kata Rasulullah, kamu kena masalah di fuad, di jantungmu. Berobatlah ke
Datanglah ke Haris bin Kaldah. Dia ahli dalam mengobatimu, hendaklah dia mengobatimu dengan kulit kurma, dengan Rasulullah menyebutkan bahannya, kemudian disuruh datang ke Al Haris bin Kaldah. Nah, ketika diperiksa Al Haris bin Kaldah, kemudian Al Haris menyebutkan, oh kamu ini tidak apa-apa, penyakitmu tidak parah. Kemudian dia buat ramuannya, kemudian dikasihkan, kemudian sahabat Nabi ini Sa'ad bin Abi Waqqas ini sembuh dari sakitnya. Nah, yang perlu kita cermati, Al Haris bin Kaldah ini bukanlah Muslim. Dia menganut pola pengobatan di Iran kalau sekarang, di Persia, pola-pola pengobatan yang bukan Islam pada waktu itu. Nah, maka pengobatan itu diserahkan kepada orang yang ahli. Ahlinya siapa? Karena ini mengurus masalah kehidupan umat manusia. Nah, hadirin jemaah yang berbahagia, maka ilmu at-tib itu ada dua. Ilmu pengobatan itu, kedokteran itu sekarang ini itu ada dua. Ilmu kedokteran medis dan ilmu kedokteran timur. Nah, ilmu kedokteran medis ini dulu di zaman keemasan Islam, di mana para ahli-ahli, ilmuwan-ilmuwan Muslim itu telah merumuskan tata cara pengobatan dan telah merumuskan tentang diagnosa dalam sebuah pengobatan, dan rumah sakit yang maju pada waktu itu. Teknologi pembedahan sudah ada. Bahkan Ibnu Rushdi itu menemukan tentang proses terjadinya penyakit cacar pada seseorang. Kemudian kitab-kitab pengobatan begitu marak, ilmu pengobatan begitu didiskusikan di sana sini, termasuk Ibnu Sina dan beberapa pakar-pakar pengobatan yang penemu-penemu bisul di bedah. Nah, itu ilmu-ilmu itu sudah ada di zaman keemasan Islam pada waktu itu. Nah, ketika Cordoba itu dikalahkan, peradaban Islam itu menurun, kemudian ilmu-ilmu keislaman itu menjadi para ulamanya meninggal, dan para penerusnya itu dikebiri, diusir dari Spanyol itu, dari Gibraltar itu, kemudian terjadi masa kemunduran Islam, maka ilmu itu menjadi akhirnya berpindah tangan kepada orang-orang Barat. Istilah-istilahnya diganti dengan istilah-istilah yang bukan Islam. Maka sampailah kepada kita sekarang. Jadi kalau kita mau melihat kedokteran medis yang ada sekarang, itu asal muasalnya, aslinya itu dari kedokteran Islam juga. Nah, cuma sekarang dikembangkan, dan kita lihat sekarang sudah sangat maju teknologinya. Dia berbasis teknologi, mengetahui secara detail apa yang ada di kulit kita, lapisan kulit kita, mengetahui secara detail apa yang ada di darah kita yang terdiri dari plasma dan sel. Sel ini dibagi lagi dengan sekian bagian yang begitu rumit. Mana zat yang kurang? Tubuh kita itu dibedah, dipelajari, diketahui dengan teknologi yang sangat maju saat ini. Jadi sangat dikembangkan. Nah, ini kedokteran medis. Nah, yang kedua, hadirin yang berbahagia, adalah kedokteran timur. Nah, kedokteran timur ini itu berbasis dengan melihat alam. Apa yang ada di alam sesungguhnya ada di dalam diri kita. Nah, pola pengobatan ini itu sudah dirumuskan oleh para pendahulu kita sejak 3000 tahun yang lalu,
Kalau di Cina itu ada namanya Huang Di Neijing, sebuah kitab pengobatan yang 3000 tahun yang lalu lebih. Itu sudah membahas tentang tubuh kita, cara kerja tubuh kita. Dia mengetahui cara kerja tubuh itu dari melihat alam. Nah, karena teknologi pada waktu itu tidak ada. Apa yang ada di alam itu ada di tubuh kita. Apapun itu. Kenapa? Karena kita ini adalah miniatur dari alam. Kita ini adalah miniatur dari alam. Maka apa yang ada di alam itu ada di dalam tubuh kita. Nah, kalau kita ingin sehat, di Persi Kedokteran Timur ini adalah kenali tipe tubuh kita masing-masing. Kenali karakter tubuh kita masing-masing. Lebih peka dengan apa yang terjadi di tubuh kita. Contohnya gini, tubuh saya ini kalau tidak kuat dengan yang dingin, kalau musim hujan atau di ruang ber-AC dalam waktu yang lama, tubuh saya ini kok nggak kuat ya. Sementara teman kita santai aja, gitu. Nah, di lain pihak ada orang yang nggak kuat panas. Pokoknya kalau ada panas dia tidak tahan, gelisah. Di lain pihak ada orang yang makanan tertentu itu tidak bisa dia. Kalau makan ini nggak tahu kenapa saya sakit makan ini, atau muncul gatal-gatal, atau sakit perut. Tapi yang lain enggak. Artinya apa? Karakter tubuh kita itu tidak sama dengan orang. Ya, kita dilahirkan oleh ibu yang pola makan ibu itu berbeda antara satu dengan yang lain. Maka anak, kualitas anak yang dilahirkan pun akan berbeda antara satu dengan yang lain. Di Kedokteran Timur itu dikaji, anak yang lahir pada siang hari, matahari begitu berterik, dengan anak yang lahir pada malam hari, anak yang lahir pada subuh hari, itu karakter anak itu berbeda. Orang tua makanannya apa? Masing-masing orang tua itu berbeda makanannya. Maka anak yang dilahirkan oleh mereka itu berbeda. Maka tidak sama tubuh setiap orang. Ya, sidik jari kan tidak ada yang sama kan. Maka sakit seseorang pun itu obatnya belum tentu sama. Walaupun nama penyakitnya sama. Contohnya di rumah sakit nanti nama penyakitnya dikeluarkan oleh dokter hipertensi. Antara satu dengan yang lain terjadinya proses hipertensi itu bisa berbeda-beda. Nah, di Kedokteran Timur itu dibahas. Ketika hati, liver itu panas. Jadi kalau di Kedokteran Timur, liver itu menyimpan darah, gudangnya darah. Yang membuat darah itu perut. Perut ini memproduksi darah. Setelah diproduksi dari makanan, darah itu disimpan di hati. Nah, jantung itu tugasnya memompa darah, pompa, disalurkan ke seluruh sel, dipompa setelah dikasih oksigen oleh paru-paru. Nah, darah yang dipompa oleh jantung itu berasal dari hati. Ketika hati seseorang panas, maka darah yang ada di hati juga panas. Maka jantung menerima darah panas, dia cepat-cepat dia, namanya panas. Kalau kita makan yang panas, cepat-cepat enggak makannya? Cepat kan? Kalau kita makan yang panas-panas, cepat-cepat telan kan? Nah, jantung cepat-cepat disebarkan, maka tensi naik, berdebar. Oh, berarti perjalanan hipertensinya dari darah yang panas. Kenapa panas? Karena hatinya panas. Nah, hati panas ini kenapa? Diperiksa lagi, dilihat lidahnya, dipegang nadinya. Oh, ini karena makanan yang sifatnya panas sering dimakan. Kalau minum yang panas sifatnya panas. Apa makanan minuman sifat panas? Minuman yang sifat panas itu
rempah-rempah itu. Ya, kayu manis, jahe, itu kan sifatnya panas itu. Oh, itu diminum tiap hari. Oh, paru jadi kering. Kan panas itu mengeringkan cairan. Kalau kita masak air, airnya sudah mendidih, kita tidak matikan kompornya, kering nggak cairannya? Kering. Tubuh kita yang panas itu mengeringkan cairan. Cairan di paru kering, nanti paru-paru kering, cairan di lambung kering. Darah itu jadi pekat. Kenapa? Karena plasma itu cairan yang ada di darah itu 55%. Kenapa? Karena sering makan minum yang panas-panas. Hatinya juga jadi panas. Nah, kalau kita tahu karakter ini, kita akan secukupnya saja, tidak usah tiap hari. Jangan tiap hari makan minum yang sifatnya panas. Belum lagi makanan yang jenisnya panas. Kita suka makan yang pedas-pedas. Kalau nggak ada pedas, rasanya nggak makan kita. Wah, makan pedas-pedas, terus kasih santan. Wah, cocok. Nanti sakit bilang, ya Allah, kenapa saya sakit? Salah saya apa? Banyak salahnya. Karena kita tidak mengetahui tipe tubuh kita yang mungkin berbeda dengan yang lain. Nah, kemudian ada orang hipertensi juga, ternyata stok darah kurang. Volume darah kita ini itu harus cukup. Ketika darah kita kurang, ya kan? Hati itu kan nyimpan darahnya sedikit, dikasih ke jantung. Loh, kata jantung, mana cukup kayak gini? Begitu banyak yang disebarin. Akhirnya supaya terpenuhi semua, jantung mau pompa cepat-cepat dipompa supaya terkena semua. Karena cepat-cepat itu tensi naik. Yang satu karena darahnya panas, yang satu karena kurang darah. Ada darahnya cukup, tidak panas, bagus. Tetapi di paru-parunya banyak lendir, sehingga mengembisnya itu namanya paru-paru itu tidak elastis dia. Kenapa? Karena banyak lendir yang melekat, sehingga ketika darah diberikan jantung ke paru-paru untuk dikasih oksigen, dia tidak bisa. Darah ngasih 1 liter, tapi lambat kerjanya. Kembali nanti tidak sampai 1 liter. Ada masalah di paru-parunya karena ada lendir-lendir tadi. Maka jantung pun akan bekerjanya lebih cepat lagi. Maka tensi naik. Nah, yang satu tadi karena ada lendirnya di paru-paru. Maka pengobatannya secara kedokteran timur itu berbeda. Nah, makanya di kedokteran timur itu bisa selesai. Nah, jadi tidak harus minum obat seumur hidup. Ya. Kalau sudah posisinya nanti sudah normal, sudah kembali kepada fitrahnya masing-masing, ya sudah nggak perlu minum obat lagi. Nah, jadi di kedokteran timur itu kita perlu mengenali tipe tubuh kita, karakter tubuh kita. Secara garis besar, karakter tubuh di kedokteran timur itu disesuaikan dengan apa yang ada di alam ini. Ada karakter panas. Karakter panas itu diwakili oleh, kalau panas dari atas ada matahari, panas dari bawah bumi ada magma namanya. Magma ini menyemburkan panasnya melalui gunung berapi. Maka ada namanya api. Nah, tipe panas, tipe api. Nah, orang yang tipe ini itu dia senang makan yang dingin-dingin. Nah, karena tipe tubuhnya cocok yang dingin-dingin. Maka nutrisi buat orang tipe ini adalah yang sifatnya dingin. Maka dia cocok sekali-sekali dikasih yang pahit. Pahit itu menutrisi jantung. Maka yang pahit ini itu sifatnya dingin. Cuma tidak boleh tiap hari kita minum jamu-jamu yang pahit. Nanti jantung jadi dingin. Karena ada yang konsultasi ke saya, ibu-ibu, kenapa Pak jantung saya berdebar-debar terus?
Padahal saya setiap hari minum jamu yang pahit. Saya biarin pahit, yang penting sehat. Karena tiap hari minum yang pahit, pahit itu dingin dia. Maka jantung yang karakternya panas tadi ini, itu jadi lemah. Nah, jadi sering berdebar-debar. Nah, ketika kita tidak tahu, pola itu kita kerjakan berulang-ulang, padahal sudah normal, karena kita teruskan, menjadi masalah. Nah, jadi karakter panas ini, kalau di dalam ilmu sifat dan karakter manusia, orang yang punya karakter api itu naik ke atas, warnanya merah. Jadi dia itu aktif. Kalau orang panas itu kan tidak bisa diam di rumah, sana sini, jalan sana sini. Kalau bicara dia menguasai, dan dia suka dipuji, bersemangat, dan dia tertawa, suka tertawa di keramaian. Nah, kalau kayak gini tipenya, ini tipe api, ini tipe panas. Nanti penyakitnya ini ya tidak jauh ini berkenaan dengan jantung kalau dia tidak bisa merawatnya. Nah, ada orang yang tipenya itu tipe air. Kalau air itu kan menenggelamkan, Pak. Air itu menenggelamkan. Dia dingin, tapi menenggelamkan. Nah, jadi ada orang-orang itu, kalau kita lihat kita tenggelam, wah, mempesona, luar biasa ini, mempesona. Jadi dia itu bisa membuat orang lain terpesona, terpaku. Nah, itu tipe air seperti itu. Nah, air itu dia posisinya di ginjal. Nah, nanti penyakit-penyakit yang berhubungan dengan dia itu tidak jauh dari ginjal, perut, gitu. Nah, ada orang punya karakter pohon. Pohon itu dia akarnya ke dasar bumi, kemudian daun rantingnya mencapai langit, matahari. Dia bisa menghubungkan antara bawah dan atas. Nah, ini tipe seperti ini, tipe pohon itu tidak mau dihalangi kerjanya. Kalau ada pohon di samping rumah, ada bangunan, pohonnya akan gini, dia mencari langit. Nah, ini tipe pemimpin. Kalau anak-anak ditutup pintu supaya jangan keluar dari belakang dia. Pintu belakang, pintu depan ditutup, keluar dari jendela dia. Pokoknya tidak bisa. Nah, ini tipenya tipe pohon, tidak bisa dihalang-halangi kalau begini. Dia harus diarahkan. Itu calon-calon pemimpin masa depan. Nah, tipe-tipe pohon ini dia bisa menghubungkan bawah dan atas. Jadi ketika ada dari bawah gejolak, nyampaikan ke atasnya, dia tidak bilang gejolak. Ada sedikit masalah, Pak, dia di bawah ini. Jadi pimpinan itu nerima informasi itu sudah disaring lebih dahulu. Nah, dari atas ke bawah juga dia bisa saring. Dia punya teman yang banyak karena pohon itu rindang ke sana kemari. Dia bisa mengayomi dan mempunyai teman yang banyak. Nah, ini tipe pohon seperti ini, nanti penyakitnya itu kalau dia tidak bisa ngerawat itu seputar liver, ya, hepatitis ini dan lain-lain itu. Nah, kemudian ada tipe tanah. Tipe tanah itu orangnya sabar, kayak tanah, diinjak-injak nggak apa-apa tanah itu. Tapi sekali marah, gempa bumi. Jadi kalau udah marah sekali, udah nggak bisa maafkan, udah putus, lepas, cerai. Karena dia punya data yang banyak. Dulu kamu begini, dulu, aku diam aja gini-gini, sekarang sudah. Tapi dia sabar, tenang, disaring dulu. Apa kata-kata orang disaring? Ya, orangnya cool gitu ya, diam, tenang. Tapi semua pembicaraan disaring sama dia, disaring. Jadi dia bisa mengambil yang terbaik. Nah, tipe seperti ini, itu tanah itu mewakili perut. Nah, kalau penyakitnya nanti berkenaan dengan urusan perut, ya, sakit perut ini sebentar sakit perut lah, ini masalah di perut ini. Nah, jadi tipe tubuh orang itu secara garis besar mengikuti tipe karakter yang ada di alam. Karakter matahari panas, karakter air dingin, karakter pohon itu menghubungkan atas dan bawah, rindang, mengayomi,
kemudian punya banyak relasi teman. Hijau pohon itu berinteraksi dengan matahari, terjadi proses fotosintesa menghasilkan oksigen. Jadi pola-pola yang ada di alam itu terjadi pada diri kita. Maka ketika kita ingin sehat di kedokteran timur itu, maka kita harus kenali diri kita. Kalau kita tidak cocok makan yang jenis begitu, jangan dimakan. Nanti menimbulkan masalah. Kalau kita enak dengan sesuatu makanan di tubuh kita terasa nyaman, nah ini cocok buat tubuh kita pada saat ini. Maka dengan mempelajari tipe-tipe tubuh sehingga kita bisa mengetahui karakter dan tubuh kita itu, dan kita bisa memperlakukan tubuh kita itu sesuai fitrahnya, sesuai fitrah masing-masingnya. Nah, jadi maka insya Allah karena kita menyesuaikan tubuh kita dengan fitrah aslinya, dengan hukum alamnya, maka kita akan sehat. Karena manusia ini hidup di alam, pasti dia terikat dengan hukum-hukum yang ada di alam. Itu suatu kepastian. Kita terikat dengan panas, dingin, lembab, kering. Kita terikat dengan penampakan-penampakan yang ada di alam. Maka alam ini memang harus kita lestarikan, harus kita jaga, dan kita pelajari sehingga kita bisa melihat ke dalam diri kita, kemudian kita bisa bertindak sesuai dengan norma-norma yang benar, aturan-aturan dalam sunnatullah, sehingga kehidupan kita menjadi lebih sehat. Kemudian ketika itu menjadi lebih sehat, maka ibadah kita pun bisa menjadi lebih baik. Nah, ini secara garis besar tentang dunia pengobatan. Kalau pengobatan medis itu aslinya dari Islam, kedokteran timur itu aslinya dari para penemu masa lalu, yang mana kedua ini adalah sama-sama ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya tidak boleh dipertentangkan antara kedokteran medis dan kedokteran timur, karena dua-dua ilmu ini dari Allah. Maka kita bijak dalam menyikapi dua aliran besar ilmu pengobatan ini. Ya, ilmu kedokteran timur itu diterima di mana-mana juga. Akupuntur itu di berbagai negara ada. Pola-pola sinse dalam mengobati itu di berbagai negara ada. Dan kedokteran barat juga begitu sangat maju. Jadi perbedaan yang sesungguhnya adalah cara melihat sesuatu penyakit. Kalau di dalam kedokteran barat, melihat penyakit itu dengan teknologi dan sangat detail diagnosanya itu. Kalau kedokteran timur itu melihatnya itu secara global. Ibaratnya kedokteran timur itu melihat Balikpapan ini dari udara. Nanti ring road ini ujungnya nanti ke Manggar, yang satu ini ujungnya nanti ke sana gitu. Nah, kalau di kedokteran barat dia melihat BDS gitu kan. Di sini ada gang ini, di gang ini ada parit ini. Dia secara detailnya dia lihat yang tidak terlihat dari atas. Gitu. Jadi sebenarnya ketika dua ilmu ini disatukan, itu memotong kompas, artinya memotong jarak penelitian. Kalau di kedokteran timur nanti tahu ujungnya di sana. Kalau penyakit ini dibiarkan terus-menerus, ini nanti gagal ginjal ini. 10 tahun atau 9 tahun, 7 tahun, 6 tahun, ini nanti gagal ginjal. Nah, dia udah tahu ujungnya. Gitu. Jadi kedua ilmu ini sama-sama dari Allah, sama-sama kita terima pola yang terbaik. Artinya kita tidak antisipasi, tidak antipati dengan kedua pola ini. Yang penting ada dasar ilmunya, ada dasar ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada hal-hal yang perlu didiskusikan, dipersilakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Pak, ini mengenai pengobatan Pak ya. Tadi ada pengobatan barat dan timur. Nah, kalau timur kan ada satu lagi itu apa yang alternatif itu Pak. Alternatif. Ya, alternatif itu kan macam-macam Pak ya. Ada yang message, ada yang pakai apa energi itu. Nah, itu dengan pembicara kita tadi itu bagaimana itu Pak? Pengobatan timur kah atau pengobatan mana atau lokal atau gimana? Yang mananya Pak? Yang pengobatan yang seperti message itu kan dia Massage pijat. Ya, pijat. Ya. Nah, pijat itu kan tipenya macam-macam juga tuh Pak, ribuan juga itu. Nah, ujung-ujungnya kan kita pengen sehat Pak. Nah, itu ya dari kan kita lebih banyak melihat di medsos Pak ya. Iya, betul. Nah, ujung-ujungnya mereka sehat seperti semula walaupun tidak sempurna kan gitu kan usia. Dan juga ada sistem energi itu Pak. Nah, apakah energi itu ditransfer atau di mana? Juga ada lewat media air dan segala macam. Nah, itu tuh dengan pembicaraan kita tadi itu masuk kemana gitu? Masuk kemana? Ya? Tuh pertama. Kedua itu dengan tipe tubuh kita itu bagaimana? Apakah dia cocok atau gimana? Nah, kita seperti kita perhatikan ujung-ujungnya ya sehat juga gitu Pak. Nah, itu aja Pak. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya betul Pak. Jadi gini, di semua kedokteran timur dan kedokteran medis itu sama pohon ilmunya. Pohon ilmu itu gini, ada akar itu pondasi-pondasi ilmu, ya, seperti ilmu anatomi, kemudian hukum-hukum Allah yang ada di alam gitu. Kemudian batangnya itu diagnosa, kemudian ranting, daun, buah ini adalah tindakan terapi. Nah, jadi kalau massage itu tadi itu tindakan terapi namanya, tindakan terapi. Nah, tapi tindakan terapi bisa juga kalau di rumah sakit kan ada fisioterapi kan. Nah, kalau di massage itu dipijat-pijat dengan titik-titik tertentu atau energi seperti itu. Nah, tindakan terapi tidak boleh diberikan kecuali tegak diagnosa dulu. Nah, kalau di diagnosa kedokteran timur, yang dilihat apa? Yang dilihat orang ini kekurangan atau kelebihan. Orang ini panas lebih dominan atau dingin lebih dominan. Terserang lembab atau kering tubuhnya. Ini yang dilihat. Kalau dia kekurangan energi, kekurangan tenaga, maka pijatnya itu masasnya tidak boleh lama, tidak boleh sakit. Dia harus pijatnya enak dan juga tidak lama. Nah, nanti setelah itu segar. Tapi kalau orang energinya sudah lemah, dia lemah, letih lesu, selera makan tidak ada, dipijat yang kuat, teriak dia, pijat ini itu nanti pingsan Pak, atau masuk rumah sakit. Nah, jadi diagnosanya bagaimana? Kalau tipe tubuhnya kuat, itu ditekan yang sakit-sakit, makin teriak dia makin dikerjain di situ. Nah, gitu. Makin teriak, makin lama. Nah, nanti dia keringatan, sehat. Nah, jadi tipe tubuh orang yang dimasas itu bagaimana? Nah, itu didiagnosa dulu. Sama bekam juga seperti itu. Kalau orangnya lemah, letih, lesu, malas makan. Kalau dia sudah malas makan, darahnya dapat dari mana? Darah itu kan dari makanan. Nanti dibekam, dikeluarin, pingsan, masuk rumah sakit. Nah, jadi diagnosanya. Nah, energi itu kalau di kedokteran timur itu namanya energi atau qi. Itu tugasnya dia mendorong darah. Jadi kalau kita tekan nadinya, kalau dia nendang, itu energi di darahnya cukup. Energi itu fungsi organ, kelistrikan kalau di kedokteran barat tuh. Jadi jantung itu kelistrikannya bagus. Nah, itu energinya bagus gitu. Nah, energi itu didapatkan dari makanan dan dari udara. Ketika kita naik napas, itu terjadi proses di paru-paru kita. Nah, itu nanti yang jadi energi bergabung dengan energi makanan. Hasil dari kita makan itu jadi darah, jadi energi, jadi cairan.
Nah, energi dari makanan dan energi dari udara itu disimpan di tubuh kita. Gitu, disimpan di tubuh kita. Ada orang yang energinya berlebih, maka dia bisa salurkan. Nah, itu bukan jin ya. Prosesnya gini. Ketika kita sehat, ada orang sakit, kita dekat dia, itu sebenarnya dia transfer energinya itu. Nah, nanti kita pulang dia kok tambah segar ya, karena kita lebih tinggi. Jadi yang lebih tinggi itu akan menurun ke yang bawah. Tapi kalau kita energinya lemah, orang sakitnya juga lemah, itu tidak terasa apa-apa. Gitu. Nah, jadi energi itu sesuatu yang prinsip di dalam kedokteran timur. Dia didapatkan dari satu makanan, yang kedua dari olah napas kita. Nah, napas kita itu istana energi itu paru-paru. Jadi napas itu harus benar supaya energi kita baik gitu. Jadi energi itu bagus ketika kita salaman, hangat tangannya dia. Ini energinya bagus nih. Nah, gitu. Jadi sebenarnya bisa diilmiahkan secara kedokteran timur. Ya, tetapi sebagian bisa mencurigai itu dari jin ya. Nah, orang bilang dari jin. Nah, nanti kita lihat kesehariannya bagaimana, apa dia ada berkomunikasi sama jin atau tidak, atau bagaimana. Jadi seperti itu Pak. Jadi semuanya kita bisa gunakan tergantung tipe tubuh kita. Dalam Islam itu yang tidak boleh, pengobatan itu haram, dari sesuatu yang haram, kemudian menimbulkan kemusyrikan, tidak boleh. Ya, berobat dengan darah burung umpamanya, ya, kemudian dengan mengandung hal-hal yang mensyirikkan Allah, tidak boleh. Ya, selain itu boleh, gitu. Asal caranya tidak menambah mudarat, seperti itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Rusli. Saya ingin bertanya, Ustaz, bagaimana cara mengatasi untuk orang yang biasa tidurnya itu, kata Indonesianya itu ngorok gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, jadi orang ngorok itu kita lihat dulu. Ngorok itu kan sesuatu keluhan. Keluhan ini muncul, keluhan ngorok itu muncul. Ya, kalau sebenarnya yang ngeluh kan orang yang dengar kan. Kalau yang ngorok kan tidak sadar ya kan. Nah, jadi itu muncul kenapa? Nah, kita lihat diagnosa dulu, nanti baru kita kasih sarannya. Kalau hasil diagnosanya ternyata banyak lendir di jalur napas, ya kan? Maka nanti bunyi, gitu kan? Nah, jadi berarti kita harus membuang lendir-lendir tadi, gitu. Nah, kemudian dari mana lagi? Bisa jadi kelelahan. Kelelahan itu juga membuat orang tidurnya juga ngorok, gitu. Nah, banyak penyebab itu memang harus diperiksa dulu. Penyebab utamanya apa? Nah, cuma saya ini betul bahwa kalau saya itu tidur Pak, saya dulu saya ngorok, gitu kan, istri saya ini. Nah, maka saya kalau tidur begini Pak, supaya tidak ngorok. Ini ada mikrofon namanya, bisa dicari di mana-mana, di apotek atau di toko online. Kalau saya tidur gini Pak, ini mulut ditutup. Saya tidur gitu. Saya tidur tiap malam. Istri saya nggak mau dia. Apa itu katanya? Cuman 3 malam pertama gini Pak. Karena masih ada dari sini. Memang kalau kita napas tertutup hidung kita mesti bisa dari sini.
Nah, gitu. Cuman ini nggak boleh anak-anak ya, nggak boleh anak-anak. Karena kalau napas tertutup, kalau kita dewasa kan itu bisa buka, gitu. Nah, gitu. Jadi kalau 3 malam seperti ini aman, nah nanti gini. Ini Pak, kalau bangun tidur itu nggak bau Pak, napas kita, mulut kita nggak bau. Pulau-pulau di bantal juga nggak ada Pak, karena ini cairan nggak keluar. Jadi cairan tubuh kita terjaga, nggak keluar dia. Orang yang limpahnya lemah, perutnya lemah, itu kalau tidur mulutnya terbuka, air keluar. Dan bernapas dari mulut dia. Napas itu tidak boleh dari mulut. Allah ciptakan hidung ini untuk bernapas. Maka gunakan ini saat kita tidak sadar, tidur atau olahraga Pak. Ketika kita olahraga kan, gini kan? Gitu. Kenapa? Karena di hidungnya ada namanya nitric oxide. Ini NO ini baru ditemukan para ahli di zaman COVID kemarin Pak. Teknologi ini hidung ini. Di hidung ini ada apa sih? Itu ada nitric oxide namanya. Di sini tuh nitric oxide itu fungsinya apa? Yang bakteri yang masuk dari hidung ini, kuman, virus itu mati. Gitu. Dibunuh. Gitu. Tapi kalau dari mulut enggak mati dia. Makanya apalagi orang sakit gigi tidur terbuka mulutnya, itu kan kuman-kuman bakteri masuk, tambah sakit giginya nanti. Gitu. Jadi ini meminimalkan ngorok. Bisa Bapak coba. Ini bisa di online nyarinya Pak, Microphore namanya, Microphore. Nah, ini bisa cari di online Microphore, harganya mungkin 15.000 atau 25.000. Ini bisa berapa bulan ini Pak? Ini tebal ini. Saya ini berapa bulan belum habis. Nah, kalau itu cari aja Pak. Coba Pak pakai ini Pak. Karena memang bernapas itu harus dari hidung Pak. Jangan dari mulut Pak. Itu tidak sunnah itu. tidak sunnatullahnya. Allah ciptakan hidung itu untuk bernapas, bukan mulut Pak. Ya, cuman kan kalau tidur kita tidak sadar. Ya kan? Tidak sadar kita. Atau olahraga kita tidak sadar. Oh iya. Nah, tutup. Supaya yang masuk ke paru-paru kita itu sudah disaring oleh nitric oxide ini. Dan nitric oxide ini bisa aktif kalau kita bernapas dari hidung terus, tidak dari mulut. Fungsinya apa nitric oxide ini? Di antaranya melebarkan pembuluh darah, memberikan ketenangan, ada hormon ketenangan yang diaktifkan. Jadi orangnya jadi bahagia terus. Nah, kalau diaktifkan nitric oxide ini, dia ada 2 tempatnya, satu di hidung, satu di permukaan kulit. Makanya bekam itu salah satunya mengaktifkan nitric oxide itu, sehingga pembuluh darah jadi lebih luas, lebih elastis, kemudian juga menimbulkan efek rasa bahagia. Itu bisa direkayasa. Efek bahagia itu bisa direkayasa. Ya demikian Pak, nanti coba ya. Ya ini sudah jam 6, kalau masih ada pertanyaan atau bagaimana, saya serahkan ke pembawa acara. Ya, kita akhiri dengan doa ya. Kita baca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyinal karim sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira walil mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma wa zidna imanan wa yaqina. Rabbana ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa la taj'al jam'ana hadza jam'an la marhuma. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.